Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Rafli Syarudin dengan NIM belakang 017. Di sini saya akan menyaksikan pada matkul machine learning yang dimana paper atau referensi yang saya pakai sebagai PPT ini yaitu transformasi big data terhadap atau ke smart data. And insight on the use of the Skinner-Snodgrass algorithm to obtain quality data. Jadi secara singkat di sini uh, kita menggunakan metode KNN dengan algoritmanya KNN untuk menghasilkan sebuah kualitas data yang lebih baik, yang dimana implementasinya itu pada saat transformasi big data kepada ke smart data. Oke, lanjut. Sebentar. Maaf. Oke. Sini akan saya breakdown jadi 5 bagian, yaitu ada pendahuluan, tujuan dan masalah dari penelitian, hipotesis penelitian atau cakupan penelitian, metodologi dan hasil penelitian, serta kesimpulan. Oke, next. Oke, pendahuluan di sini peran analisis data atau big data dalam berbagai disiplin ilmu yang tidak langsung terkait dengan ilmu komputer, statistik, atau matematika. Dengan adanya Internet of Things atau Web 2.0, kemajuan teknologi yang pesat, banyak bidang seperti kedokteran, bisnis, transportasi, atau energi mengumpulkan jumlah informasi yang sangat besar. Namun data yang besar ini seringkali tidak terstruktur dan tidak dapat langsung diproses atau uh, digunakan saat analisis. Oleh karena itu diperlukan proses pemrosesan data yang efektif untuk membersihkan dan mentransformasikan data mentah ini menjadi smart data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Artikel ini juga membahas tentang teknologi big data yang digunakan untuk mengatasi tantangan dalam pemrosesan dan analisis data yang besar. Big data ditandai oleh volume, velocity, variety, dan veracity yang mempengaruhi teknologi dan algoritma yang digunakan. Salah satu paradigma pemrograman fungsional yang digunakan untuk mengatasi big data adalah MapReduce yang memungkinkan pemrosesan data secara terdistribusi dengan menggunakan jaringan komputer. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang teknik praprocessing data yang digunakan untuk mengubah big data menjadi smart data, seperti integrasi data, reduksi dimensi, dan pembersihan data dari noise dan data yang tidak relevan. Oke, lanjut. Pendahuluan ini memberikan pemahaman tentang latar belakang dan konteks dari topik yang akan kita bahas ini, yaitu penggunaan algoritma KNN dalam pra-processing atau pra-pemrosesan data big data untuk mendapatkan smart data yang berkualitas. Di sini ada sedikit gambaran mengenai cara kerjanya, yaitu pada saat big data ingin kita analisis atau kita transformasi ke smart data, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada pasca pre-processing. Perfect data, feature selection, instant selection, discretization, dimensionality reduction, dan sebagainya. Ya, lanjut. Tujuan dan batasan masalah penelitian di sini untuk mengatasi masalah yang terkait dengan penggunaan algoritma KNN dalam pemrosesan data dalam big data ini, beberapa masalah yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini antara lain: satu, kelemahan algoritma KNN pada data yang besar. Algoritma KNN cenderung tidak akurat dan tidak efisien ketika digunakan pada jumlah data yang besar, yang mungkin mengandung noise dan ketidaksempurnaan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan teknik praprocessing data yang dapat meningkatkan kinerja algoritma KNN pada big data. Yang kedua, noise dan ketidaksempurnaan dalam data. Big data seringkali mengandung noise dan ketidaksempurnaan yang dapat mempengaruhi kualitas analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknik pra-processing data yang dapat membersihkan data dari noise dan ketidaksempurnaan sehingga menghasilkan smart data yang lebih berkualitas. 3. Efisiensi dan skalabilitas dalam pemrosesan data. Pemrosesan big data memerlukan teknik yang efisien dan dapat dijalankan secara terdistribusi untuk mengatasi volume data yang besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan teknik pra-pemrosesan data yang dapat bekerja secara efisien dan scalable pada data big data. Dengan mencapai tujuan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan algoritma KNN dalam pemrosesan data atau big data sehingga menghasilkan hasil yang smart data yang berkualitas
dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Next, hipotesis penelitian atau cakupan penelitian. Nah, cakupan penelitian ini menjelaskan penggunaan algoritma KNN dalam pra-promosisan data untuk mendapatkan smart data yang berkualitas kan. Artikel ini membahas tentang kelemahan algoritma KNN seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan tujuannya adalah untuk mengembangkan teknik pra-promosisan data yang mengatasi kelemahan ini dan menghasilkan smart data yang lebih baik. Cakupan penelitian ini meliputi tinjauan literatur tentang teknik pra-promosisan data yang berbasis KNN. Eksperimen yang dilakukan pada sejumlah dataset besar untuk menguji kinerja teknik pra-promosisan dan diskusi tentang tren terkini dalam pengembangan algoritma KNN. Dalam konteks Big Data, artikel ini juga membahas tentang tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan teknik pra-pemrosesan data ini dalam skala Big Data. Dengan demikian, cakupan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan algoritma KNN dalam pra-pemrosesan data dan potensinya dalam menghasilkan semua data yang berkualitas. Metodologi dan hasil penelitian. Metodologi yang dipakai di sini meninjau dari literatur tentang teknik pra-pemrosesan data berbasis KNN. Implementasi yang digunakan teknik pra-pemrosesan data tersebut dalam sejumlah dataset besar dan analisis hasil eksperimen yang dilakukan. Dalam tinjauan literatur, penelitian ini mengumpulkan informasi tentang berbagai teknik pra-pemrosesan data KNN yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, ini meliputi teknik reduksi instance, pembersihan noise, dan imputasi missing value. Tinjauan literatur juga mencakup tren terkini dalam pengembangan algoritma KNN dalam konteks Big Data. Nah, ini pemrosesan KNN dimulai dari pre-processing, kita dari data tersebut, dari sampel data, nanti kita cari missing value-nya, terus kita split dari data-data tersebut, terus kita bersihkan noise-nya, baru kita dapat data yang sudah kita bersihkan missing value-nya. Selanjutnya, penelitian ini menginformasikan teknik pra-pemrosesan data yang dipilih menggunakan Apache Spark, sebuah kerangka kerja pemrosesan data yang dapat dijalankan secara terdistribusi. Teknik pra-pemrosesan data ini kemudian diuji pada sejumlah dataset besar untuk menganalisis kinerjanya dalam menghasilkan smart data yang berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik pra-pemrosesan data berbasis KNN dapat efektif dalam mengurangi ukuran data, membersihkan noise, dan mengimputasi missing value dalam konteks big data. Oke, lanjut. Nah, itu diperlihatkan beberapa tabel yang nantinya sebagai contoh hasil penelitian dalam dataset, example features variable yang telah di preprocessing menggunakan metode KNN. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasikan beberapa tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan teknik pra-pemrosesan data berbasis KNN. Dalam skala big data seperti masalah efisiensi dan skalabilitas, namun penelitian ini juga mengusulkan beberapa tren dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas algoritma KNN dalam konteks big data. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan algoritma KNN dalam beberapa pemrosesan data, big data, dan potensinya dalam menghasilkan smart data yang berkualitas. Kesimpulannya, teknik pra-prosesan atau pra-processing yang berbasis KNN dapat efektif dalam menghasilkan smart data yang berkualitas dari data big data. Teknik ini dapat mengurangi ukuran data, membersihkan noise, dan mengimputasi missing value dengan baik. Eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa teknik pra-processing data ini dapat meningkatkan kualitas data dan kinerja algoritma pembelajaran mesin yang digunakan setelahnya. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan teknik pra-pemrosesan data berbasis KNN dalam skala big data seperti masalah efisiensi dan skalabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengusulkan tren dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas algoritma KNN dalam konteks big data. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan algoritma KNN dan pra-processing data dan potensinya dalam menghasilkan smart data yang berkualitas. Implikasinya adalah bahwa dengan menggunakan teknik ini, kita dapat mengoptimalkan penggunaan big data untuk analisis lebih lanjut dan mengambil keputusan yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.